Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat menonton. Cihuy! Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Matius pasal 14 ayatnya yang ke-20. Beginilah firman Tuhan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Menurut saudaraku, tema kita pada pagi hari ini adalah mengucap syukur memiliki kuasa. Pertanyaannya, kok bisa mengucap syukur itu memiliki kuasa? Kedua, kuasa untuk membagi. Aneh bin ajaib. Ya kan? Aneh bin ajaib. Hidup yang sengsara terbukti bisa membagi berkat kepada orang lain. Secara akal sehat, apa yang mau dibagi? Bukankah untuk hidup sendiri sudah kekurangan? Ternyata hidup yang mengucap syukur memiliki kuasa untuk membagi. Gara-gara mengucap syukurlah kita bisa membagi berkat kepada orang lain. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita membagi gitu loh. Berikut ini kejadiannya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke atas langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada banyak orang. Itu tercatat dalam Matius pasal 14 ayatnya yang ke-19. Nanti saudara boleh lihat, baca lagi, renungkan lagi. Karena setiap kita membaca kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mempunyai pengertian sendiri. Itu karena tuntunan dari Roh Kudus, ya. Jadi kita lanjut. Yesus memecahkan roti lalu membagi-bagikannya. Nah, saudaraku, kata membagi berasal dari kata Yunani diadidomi, yang artinya mendistribusikan, menyebarkan atau mengirim. Untuk membagi, memberi dan mengirim diperlukan kerja keras dan kerjasama, apalagi modalnya sedikit. Kerja keras pasti diberkati Tuhan, membuat hasilnya berlipat ganda. Bagaimana awalnya kok bisa membagi? Nah, peristiwa Yesus memberi makanan 5.000 orang lebih diawali dari kesediaan seorang anak yang bersedia membagi sedikit yang ia punya. 5 roti dan 2 ikan dipersembahkan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Di tangan Tuhan berlipat ganda, mengembang dahsyat. Sulit diterima dengan akal sehat. Pertanyaannya, apa rahasianya? Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ada ungkapan Yesus, ada ungkapan syukur yang Yesus panjatkan. Setelah itu, roti yang hanya 5 ketul itu dibagi-bagikan, didistribusikan, dan diberikan melalui rantai distribusi, supply chain murid-murid. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kita sudah tahu, kan? Apa yang terjadi kita sudah tahu. Roti dan ikan itu tidak habis-habisnya, terus ada, terus mengalir, hingga semua orang kenyang, bahkan masih ada sisa 12 bakul. Ya kan? Nah, saudara harus mau bekerja keras. Walaupun yang saudara miliki saat ini hanya sedikit, jangan berkecil hati. Tidak perlu cemas.
dan ragu apakah usaha Anda bisa bangkit lagi. Asalkan Anda mau bersikap seperti anak kecil tadi, menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kerja keras dibutuhkan seperti para murid sore itu di bukit, membagi-bagikan ikan dan roti kepada 5.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak. Seorang penafsir memperkirakan itu ada sekitar 12.000 orang. Pertanyaannya, mudahkah pekerjaan membagi itu? Jawabannya sangat sulit, sangat sulit. Di bukit yang permukaan tanahnya tidak rata, hari yang sudah mulai senja, tidak ada penerangan sama sekali, pekerjaan yang sangat menguras tenaga. Murid-murid melakukannya dengan senang hati. Tidak ada keluhan sama sekali. Tanpa jeda istirahat, setiap orang dilayani dengan senyum. Mulia sekali, haleluya. Maukah Anda berkorban seperti anak kecil dan para murid? Bisa bayangkan hati anak kecil tersebut. Bekal yang hanya cukup untuk dirinya dikorbankannya demi orang lain yang begitu banyak. Anak ini sangat percaya di tangan Yesus segalanya akan berubah. Murid-murid dengan penuh keyakinan terus menerima ikan dan roti dari tangan Yesus tanpa henti, tidak terputus-putus sampai setiap orang mendapat bagiannya. Yang sangat menentukan adalah Yesus. Dengan penuh ucapan syukur, ikan dan roti itu diberkatinya, dan mukjizat terjadi. Mari periksa apa yang masih kita punya. Saat saudara membaca renungan ini, saat saudara mendengarkan renungan ini, berapa banyak sisa uang ada di tabungan? Berapa banyak aset atau harta yang masih tersisa? Seperti 5 roti dan 2 ikan. Maukah saudara menyerahkannya ke tangan Yesus? Pikirkan kebutuhan orang lain, saudaramu, tetanggamu, atau teman yang memerlukan ikan dan roti yang Anda punya. Dengan selalu mengucap syukur, sesulit dan sedikit apapun yang saudara miliki, ada kuasa membagi yang saudara bisa distribusikan atau sebarkan, kirimkan bagi orang lain. Dan lihat, saudara akan menyaksikan mukjizat yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Milik saudara yang sedikit menjadi berlipat ganda. Bukan saja memberkati banyak orang, untuk Anda pun masih lebih paling sedikit 12 bakul. Anda mau kan? Anda mau kan melakukan itu? Renungkan dan jadilah bijak. Selamat beraktivitas, terus jaga prokes, tetap semangat, dan salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.